Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mbolang, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga berbahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mbolang Journey Project. Sobat Mbolang, di video kali ini kita akan mereview salah satu taman yang ada di kota Surabaya, yaitu Taman Harmoni Surabaya. Namun, sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Taman Harmoni akhirnya diresmikan dan dibuka kembali untuk umum. Taman Harmoni, diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2025 pagi. Taman Harmoni Surabaya terletak di Jalan Keputih Tegal Timur, Gang 2 nomor 249, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Taman Harmoni dulunya merupakan tempat pembuangan sampah akhir, saat ini telah disulap menjadi taman yang indah dengan ditumbuhi berbagai tanaman bunga, tanaman hias dan pepohonan yang asri. Taman Harmoni dirancang sebagai ruang rekreasi keluarga yang memadukan unsur rekreasi, edukasi, dan konservasi lingkungan. Di Taman Harmoni ini memiliki banyak spot foto yang menarik dan sangat instagramable. Pengunjung bisa berfoto sepuasnya di sekitar taman, ataupun hanya sekedar duduk-duduk santai. Taman Harmoni memiliki konsep berbeda dari sebelumnya. Tema yang diusung saat ini adalah Harmony of the World, yakni sesuai dengan visi kota Surabaya, yaitu transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Humanis dan berkelanjutan itu penting. Kalau kita menjadi kota yang maju, tanpa jiwa yang humanis itu maka akan sia-sia, karena humanis itu memiliki hubungan satu sama dengan lainnya dan hari ini dibuktikan di Taman Harmoni. Area seluas kurang lebih 8 hektare ini disulap menjadi taman tematik. Tema Harmony of the World, yang diusung kali ini adalah menyatukan berbagai tempat ikonik di dunia dalam satu tempat, yang dibagi dalam 6 zona mewakili 6 benua. Ada zona Amerika dengan patung bison dari bahan bekas, ada replika rumah dan patung suku Indian, ada zona Asia dengan pintu gerbang khas Korea, payung-payung khas Cina, Jepang, dan Thailand, serta zona Afrika dengan patung gajah. Jadi pengunjung serasa sudah keliling dunia. Ada pula ikon berwujud merak merah yang menjadi simbol Indonesia, dengan ekor yang terbuat dari tanaman warna-warni. Agar bisa dilihat bentuknya dari atas oleh pengunjung, DLH Surabaya telah membuatkan andang atau panggung pandang. Jadi pengunjung bisa naik ke atas andang untuk melihat bentuk ekor merak dari tanaman. Semua unsur keindahan taman tersebut telah dirancang oleh para seniman lokal. Fasilitas taman juga dirancang sesuai standar ruang bermain ramah anak atau RBRA. Mulai dari playground yang aman hingga ruang terbuka untuk pentas seni, ada juga panggung utama untuk para seniman unjuk kebolehan. Di Taman Harmoni ada berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mulai dari zona bermain anak, zona edukasi satwa, ada pula area outbound untuk anak-anak. Di zona taman bermain atau playground dibagi berdasarkan usia, yakni untuk usia 5 tahun ke atas dan 5 tahun ke bawah. Di zona ini, dilengkapi fasilitas edukasi satwa seperti kelinci, ayam kate, dan kuda poni. Di tempat ini anak-anak dapat berinteraksi secara langsung dengan hewan.
Di zona rekreasi dan edukasi, Pemkot menyediakan fasilitas seperti Flying Fox, menunggang kuda dan sebagainya. Di zona lalu lintas, dijadikan tempat untuk sarana edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas yang dilengkapi dengan ATV dan sepeda motor mini. Tidak hanya itu, di sisi utara Taman Harmoni juga ada fasilitas wisata kuliner namanya Srawung Sorpring atau Pasar Ngi Sorpring. Di lokasi ini pengunjung dapat menikmati berbagai jenis sajian kuliner jadul hingga kekinian di bawah rindangnya hutan bambu. Masyarakat yang berkunjung ke Taman Harmoni dihimbau untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Pengunjung hanya diperbolehkan membawa tikar dan membeli makanan dari tenan atau UMKM yang tersedia di dalam Pasar Sorpring, Taman Harmoni. Transformasi taman ini menjadi simbol penting perubahan Surabaya menuju kota yang ramah lingkungan. Keberadaan taman ini juga diharapkan menjadi pemicu semangat warga untuk mulai memilah sampah dari rumah, sekaligus menjadi ciri khas baru kota Surabaya. Taman Harmoni ini akan terus dikembangkan ke depannya. Pemkot Surabaya akan menyiapkan sejumlah fasilitas lain untuk memudahkan akses wisatawan berkunjung ke Taman Harmoni. Di tahun depan, Pemkot akan menyiapkan sarana transportasinya hingga melebarkan akses jalan menuju ke Taman Harmoni. Taman Harmoni tidak hanya sebagai sebuah taman saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan wisata. Pembangunan atau revitalisasi Taman Harmoni tidak hanya untuk menarik kunjungan wisatawan lokal, akan tetapi juga wisatawan mancanegara ke depannya. Taman ini tidak dibangun hanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD pemerintah kota atau Pemkot saja. Akan tetapi, Pemkot Surabaya turut menggandeng sejumlah stakeholder untuk pengembangan taman tersebut. Di antaranya ada Royal Residence, Pakuwon, Komunitas Jalak, Kebun Binatang Surabaya KBSPLN, hingga Ciputra. Karena sejatinya taman ini dibangun dengan rasa gotong royong yang luar biasa oleh seluruh elemen di kota Surabaya. Saat video ini dibuat, tidak ada biaya tiket masuk alias gratis. Pengunjung hanya membayar uang parkir sebesar Rp2.000 saja untuk kendaraan sepeda motor, dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Pemkot Surabaya kedepannya akan menentukan biaya tiket masuk ke Taman Harmoni. Rencananya, biaya tiket masuk ke Taman Harmoni antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per orang. Jika berbayar, konsepnya adalah membeli voucher kemudian dapat ditukarkan untuk membeli makanan atau menyewa tikar dari UMKM yang berada di Taman Harmoni. Taman Harmoni mulai dibuka pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Untuk itu pengunjung yang ingin menikmati keindahan Taman Harmoni dapat menyesuaikan dengan jadwal jam buka. Bagaimana sahabat Bolang, apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Taman Harmoni Surabaya ini? Jika iya, segera agendakan diri untuk berkunjung ke tempat menarik ini. Sobat Bolang, demikianlah video kita kali ini tentang keindahan Taman Harmoni Surabaya. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan Sobat Bolang semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, mohon maaf jika ada informasi yang salah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan jika Sobat Bolang menyukai video ini silahkan klik like, komentar positif dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.